Oke, selamat datang buat semua kawan-kawan H2S Project dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Gue doain kalian baik-baik aja dan selalu bahagia ya. Oke, sebelum kita ke inti pembahasan di video kali ini, yuk buat teman-teman yang belum subscribe channel H2S Project, yuk kita subscribe supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa memberikan hal-hal yang lebih menarik lagi di setiap videonya. Oke, di video kali ini gue mau ngebahas soal tips and trick bagaimana caranya ngerakit suatu unit. Kenapa? Karena ada nih teman kita, kawan kita yang bertanya di kolom komentar, "Bang, kok gue dapetin unit ini sekarang kok sulit ya? Padahal dulu gue tuh pas pertama kali main tuh gampang banget dapet unit ini," gitu loh. Sebenarnya gue juga belum nemuin atau dapat pemberitahuan bahwa di game ini apakah ada mekanismenya ketika kita sudah fokus ke satu unit, apakah unit tersebut itu akan menjadi langka. Itu gue juga belum tahu ya. Cuman di sini gue sampaikan bagaimana cara kita mengantisipasinya. Daripada kita mikirin apakah ada atau tidaknya mekanismenya, lebih baik kita mikirin cara mengatasinya gitu, atau cara mengantisipasi supaya kita nggak kesulitan nih di nextnya ketika kita ngebangun suatu unit itu sulit banget dapetin unit dasar itu sendiri gitu loh. Oke, langsung aja kita coba cek ke rakit ya. Kebetulan di sini gue ada bahannya gitu loh, dan gue akan jelaskan satu persatu. Jadi hal yang perlu kalian ketahui bahwa ketika kalian gacha, pasti akan nemuin yang namanya sulit banget untuk dapetin unit yang kalian fokuskan. Misalkan contoh, ini gue sebutkan aja bendera warna putih, merah, dan biru ya. Jadi biar nggak ribet cara penyebutannya. Ketika kalian misalkan target kalian ke tank tiger ya, misalkan target kalian ke tank tiger gitu loh. Kalian nanti kok sulit banget untuk dapetin tank tiger, malah kalian dapatkan tank yang di luar di tank tiger, misalkan tank dari bendera merah, tank dari bendera biru gitu loh, atau unit yang lain gitu loh. Jadi itu yang harus kita tahu dulu, pasti akan sulit banget kita untuk gacha gitu loh. Nah, terus cara mensiasatinya gimana gitu loh. Cara mensiasatinya adalah kalian jangan jadikan unit yang kalian fokuskan itu menjadi tumbal kalian atau menjadi views kalian gitu loh. Misalkan contoh, gue punya Tiger P nih, tank Tiger P secara unit gue tuh udah bisa naikkan ke bintang 6 nih, secara unit gue bisa nyampe ke bintang 6. Tapi kalau dilihat lagi gitu loh, gue punya tank Tiger P itu ada 3 gitu loh. Sayang banget untuk gue jadikan Tiger P yang gue fokuskan ini malah jadi bahan gue nge-fuse atau ngerakit gitu loh. Itu sih seperti itu gitu loh. Jadi jangan jadikan apa yang kita fokuskan itu menjadi bahan. Lebih baik kita sabar, kita nunggu. Akhirnya nanti ketika kita gacha atau kita mendapatkan dari airdrop, karena tuh airdrop dari pesawat itu kita bisa dapat unit gitu loh. Kadang dari misi juga akhirnya kita bisa nge-fuse gitu loh atau ngerakit gitu loh. Daripada kita jadikan bahan yang kita fokuskan itu malah jadi bahan rakit kita gitu loh. Nah, terus hal yang kedua yang mau gue sampaikan, tips and triknya adalah bagaimana caranya kita dapatkan tumbalnya gitu loh. Tumbalnya juga ada triknya juga gitu loh, nggak sembarangan. Ya, gue ada contohnya juga nih di sini. Di yang bendera warna biru. Oke, ini kan ada bintang 4 kutip 1 ya. Ini ada 3 biji. Ada 3 biji. Kita harus lihat nih gitu loh. Kita nggak bisa sembarangan juga untuk merakit tumbal kita nanti. Karena itu akan sulit juga. Entah itu kita akan dapatkan si tumbalnya sulit, kita akan mendapatkan unit yang kita fokuskan juga akan sulit gitu loh. Nah, cara untuk mempercepat kita mendapatkan tumbal adalah kita lihat dulu nih, kalau bintang 4 kutip 1 itu dirakit akan menjadi bintang 5. Lihat nih bintang 5, daftar list bintang 5 kita. Ada nggak dari bintang 4 kutip 1 ini yang kalau kita fuse itu ada di bintang 5. Contoh, gue punya bintang 5 di Bishop, terus ada Matilda. Udah ada 2 hal ini nih. Sedangkan gue punya bahan untuk naik ke bintang 5 ada Pounder MK4, terus A3 Confronter, terus Rego Grand gitu loh. Jadi ternyata kalau kita lihat dari 3 unit ini itu nggak ada yang bisa menuju ke Bishop atau Matilda gitu loh. Lebih baik akhirnya ditahan aja dulu gitu loh. Jadi kita harus cari lagi yang bisa jadi tumbal atau bisa kita fuse jadi tumbal kita gitu loh. Itu supaya mempercepat aja. Sama untuk semua bendera juga sama gitu loh. Ya, jadi untuk semua bendera sama gitu loh. Karena kalau kita jabarkan,
Misalkan kita fokus ke bintang 6 dulu deh, kita nggak usah ngomongin ke bintang 6 kutip 1 atau bintang 7, kita ngomongin bintang 6 dulu. Nah kalau di bintang 6 itu kan kita runtut ya, kita jadikan piramida dari bintang 4. Itu bintang 4 itu kita butuh 3 unit yang sama untuk bisa naikkan ke bintang 4 kutip 1. Berarti dari awal kita harus butuh bahan untuk tank tiger 3 unit yang sama ya di bintang 4 nya. Nah ketika udah naik ke bintang 4 kutip 1, itu kita butuh 2 unit benderanya sama, cuma unitnya boleh berbeda. Contoh misalkan kita ada tank destroyer bintang 4 kutip 1, kita punya artileri bintang 4 kutip 1, itu boleh jadi tumbalnya, tapi tetap harus di satu bendera yang sama. Itu yang akan menjadi sulit. Jadi kita nggak bisa gabungin antara bendera putih dengan bendera merah, atau bendera biru dengan bendera putih, itu nggak bisa. Kita harus cari satu bendera yang sama. Terus ketika udah bintang 4 kutip 1, kita harus naikkan ke bintang 5. Nah di bintang 5, untuk naikkan ke bintang 5 kutip 1, kita butuh yang namanya unit bintang 5 yang sama, 2 unit untuk jadi bintang 5 kutip 1. Berarti gue harus punya 2 tank tiger yang sama bintang 5. Kalau kita runtut lagi berarti kan kita harus butuh 6 ya, 6 unit dasar tank tiger bintang 4 gitu loh, supaya kita bisa pecah lagi terus naikin akhirnya bisa jadi bintang 5, 2 biji gitu loh. Itu jadi kalau diruntut ke bawah itu akan panjang gitu loh, akan panjang, kita butuh unitnya gitu. Makanya kenapa gue bilang jangan jadikan unit kalian yang kalian fokuskan itu untuk jadi tumbal gitu. Itu sih yang tips and triknya, dan bagaimana caranya mempercepat juga untuk kita bisa mendapatkan unit yang kita fokuskan. Oke, semoga apa yang gue sampaikan di video kali ini itu bisa menambah pemahaman kita soal game Warpath. Dan akhir kata, gue ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di next videonya. Bye-bye.